Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang prinsip kerja subscriber internet telepon. Jadi, subscriber itu merupakan teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Pengertian ADSL. ADSL kepanjangannya adalah Asymmetric Digital Subscriber Line, merupakan satu di antara beberapa jenis digital subscriber line di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL. Digital Subscriber Line adalah teknologi akses internet yang dapat memungkinkan kabel tembaga atau sering disebut dengan injection technology atau suntikan teknologi yang dapat membantu kabel telepon biasa menghantarkan data dalam jumlah yang besar. Berikutnya adalah modem ADSL. Modem ADSL juga didefinisikan sebagai alat yang berfungsi agar komputer terkoneksi ke internet. Diketahui bahwa teknologi ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan mencapai 1,5 megabit per second sampai dengan 8 megabit per second dari sentral menuju pelanggan yang juga dinamakan downstream. Sementara kecepatan 16 kilobit per second sampai dengan 640 kilobit per second merupakan kecepatan dari pelanggan ke sentral, di mana istilah ini juga dikenal dengan sebutan upstream. Hal terpenting ketika menggunakan ADSL adalah IP modem dan juga kata sandi ataupun password. Ini perlu karena berkaitan dengan keamanan penggunaan layanan untuk konsumen yang diberikan oleh provider. Berikutnya, perangkat ADSL. Perangkat pada modem router ADSL adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu pada sisi pelanggan, disebut CPE atau Customer Promised Equipment. Di sisi pelanggan harus ada penerima DSL, yaitu modem DSL, dan splitter. Satu lagi pada sisi penyedia atau provider. Pada sisi penyedia terdapat ADSL multiplexer yang disebut dengan DSLAM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer untuk menerima sambungan dari pelanggan. Selanjutnya, cara penggunaan ADSL. Di Indonesia, dalam penggunaan ADSL terdapat sebuah cara. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL. Kemudian, pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telekom Indonesia, di mana sebagai providernya. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, maka selanjutnya yaitu pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Untuk dapat menghubungkan ADSL dengan line telepon dapat digunakan splitter. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan ADSL. Kelebihan yang pertama, mempunyai pembagian frekuensi yang menjadi dua macam. Di antaranya ialah frekuensi tinggi untuk menghantarkan data dan juga frekuensi rendah untuk menghantarkan suara atau juga fax. Yang kedua, di Indonesia, bagi pelanggan yang menggunakan Speedy, maka ADSL membuat sebuah kegiatan berinternet menjadi lebih hemat, sehingga bisa untuk melakukan akses internet tanpa mengkhawatirkan tagihan yang sangat mahal.
Yang ketiga, layanan komunikasi di antara data dan juga suara yang diberikan melalui dua kanal yang memang terpisah, meski begitu tetap pada satu kabel yang sama. Kelebihan keempat, koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet pada setiap saat dan juga telepon tetap bisa digunakan kapan saja. Yang kelima, serta kecepatan internet yang selalu stabil. Adapun kelemahan dari ADSL itu yang pertama, jarak bisa terpengaruh terhadap kecepatan pengiriman data. Dan semakin jauh jarak antara modem dengan komputer ataupun juga saluran telepon dengan gardu telepon, maka akan berpengaruh terhadap kecepatan di dalam akses internet. Yang kedua, kelemahannya adalah adanya sebuah coils yang digunakan yang juga untuk memberikan layanan ke pelosok-pelosok daerah. Yang kemudian, load coils akan dapat menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasanya digunakan oleh ADSL. Hal ini mengakibatkan terjadinya sebuah interferensi atau juga ketidakcocokan jalur pada ADSL. Kelemahan ketiga, kecepatan dari koneksi modem ADSL hingga pada saat ini masih sangat tergantung pada tiang telepon atau juga DSLAM dan juga tidak semua sistem operasi komputer bisa menggunakan ADSL. Kelemahan keempatnya adanya bridge tab ialah sebuah kabel yang berada pada jalur langsung di antara pelanggan dengan CO. Maka dari itu bridge tab bisa menimbulkan noise yang nantinya bisa mengganggu dari kinerja ADSL. Dan yang kelima, kelemahannya dikarenakan dengan seiring berkembangnya zaman penggunaan kabel fiber optik pada sebuah saluran telepon yang saat ini sudah mulai digunakan, dan hal ini tidak sesuai dengan sebuah keadaan dari sistem teknologi ADSL yang masih menggunakan saluran analog atau kabel tembaga. Dan sehingga pada saat ini masih sangat sulit untuk mengirimkan sebuah sinyal dengan melalui kabel fiber optik. Selanjutnya, cara kerja modem ADSL. Metodenya ialah dengan membagi sinyal yang akan dikirim melalui kabel telepon dengan teknik DMT yang distandarisasi oleh ANSI untuk dapat digunakan dalam ADSL. Layanan telepon standar akan membatasi frekuensi yang bisa dibawa oleh switch, telepon, atau peralatan lainnya. Suara dalam percakapan biasa yang dapat dibawa pada frekuensi 400 Hz sampai 3400 Hz. Dalam banyak kasus, kabel yang dapat menangani frekuensi sampai berjuta-juta. Peralatan modern ini yang akan mengirimkan sinyal digital daripada sinyal analog dapat menggunakan kapasitas kabel telepon sebisa mungkin, yang mana akan digunakan pada modem modem DSL. Dan terakhir adalah implementasi modem ADSL. Dengan layanan speedy yang disediakan oleh Telkom Indonesia tadi, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi, sehingga selalu mendapatkan fasilitas telepon ataupun voice. Pelanggan juga dapat melakukan akses internet dedicated dengan kecepatan downstream yang tinggi sampai dengan 800 kilobit per second. Terima kasih, demikian pembahasan kita mengenai subscriber internet telepon. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.